Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali akan belajar tentang pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini di dalam Kisah Rasul-Rasul ayat 2. Tetapi marilah kita bersama-sama berdoa lebih dahulu agar Roh Kudus boleh menuntun kita dalam mempelajari pelajaran pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk penyertaan pada kami semua hingga sore hari ini, dan ketika tiba saatnya kami akan mempelajari sekolah sahabat kami, Tuhan kami memohon kiranya Engkau memberikan kepada kami pengertian yang benar, Roh Kudus menuntun kami untuk kami boleh mengerti dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami, untuk mengambil bagian dalam misi Allah pada masa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sore hari ini kita akan mempelajari sekolah sahabat kita yang diambil dari bacaan Injil Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ini mencatat tentang kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana kita telah baca bersama-sama. Ketika pengikut-pengikut Yesus sedang berdoa, lidah-lidah api hinggap di kepala mereka dan mereka menyadari bahwa kuasa yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus, telah mereka terima. Nah, apa yang terjadi pada murid-murid setelah mereka menerima kecurahan Roh Kudus? Hari ini kita akan melihat ada 3 poin yang penting ketika Roh Kudus itu telah dicurahkan dan Roh Kudus itu telah memberi perubahan kepada murid-murid atau pengikut Yesus. Yang pertama, para murid bisa berbicara dalam bahasa yang lain. Dalam Kisah 2 ayat 4 dikatakan, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan kita tahu pada waktu itu, pada hari Pentakosta ada banyak orang-orang yang datang ke Yerusalem dan dari berbagai penjuru, sehingga bukan hanya satu suku bangsa, tetapi berbagai macam suku bangsa, dan mereka bisa berbahasa sesuai dengan asal usul daripada orang-orang yang datang ke Yerusalem. Nah, kita lihat di sini yang paling penting adalah bahwa Allah memperlengkapi dengan kuasa kepada setiap pribadi demi kebaikan orang-orang yang belum percaya. Berkat ini bukan hanya untuk kebaikan mereka, tetapi juga untuk membuat mereka bisa menceritakan dan membagikan pengalaman iman mereka ketika bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara, berkat itu diberikan untuk menyelesaikan misi Allah. Ya, berkat itu diberikan untuk menyelesaikan misi Allah bagi orang-orang yang belum percaya. Saat ini Allah memanggil setiap pengikutnya untuk menggunakan karunia-karunia yang mereka terima demi kepentingan misi Tuhan. Ya, kita telah diberikan banyak pemberian-pemberian yang tanpa kita sadari itu sudah kita miliki. Apakah ada panggilan misi yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan apa yang telah kita terima untuk menjangkau orang lain? Ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Apakah ada panggilan misi yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan apa yang telah diberikan bagi kita untuk menjangkau orang lain? Inilah yang terjadi ketika Roh Kudus tercurahkan bagi pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya pada hari Pentakosta.
mereka bisa berbicara dalam banyak bahasa. Lalu yang kedua adalah kecurahan Roh Kudus itu mengakibatkan banyak orang bertobat dari penolakan mereka terhadap Mesias. Ya. Mari kita pikirkan tentang kuasa ini. Petrus mempersalahkan mereka karena telah menyalibkan Kristus, dan pastinya mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan. Setelah diyakinkan, mereka kemudian berseru, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Inilah sebuah dampak, sebuah peristiwa di mana ketika Petrus mulai berkhotbah dengan kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya, dia boleh mempertobatkan orang yang tadinya menolak Mesias. Jadi di sini mereka kemudian menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah sebuah kesalahan dan mereka ingin bertobat. Lalu bertanya, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, 2 poin ini yang kita bisa pelajari dari bacaan kita. Lalu yang terakhir adalah ketika mereka bertobat, mereka pun boleh menerima pengampunan. Petrus kemudian menjawab pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat? Jawaban Petrus adalah, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini Petrus pun menyampaikan bahwa pertobatan itu memberikan kepada setiap yang bertobat untuk menerima karunia yang sama, yaitu karunia Roh Kudus. Nah, bekerja bersama dalam keselarasan dengan Roh Kudus ini memberikan sebuah dampak yang besar. Pertobatan, pengampunan dari dosa-dosa. Bahkan mereka yang bekerja sama satu dengan lain, yaitu di antara pengikut-pengikut Kristus, memungkinkan terlibat langsung dalam penginjilan dan misi Tuhan. Jika perkara baru ini tidak memotivasi kita, apa yang kita lakukan? Saat ini kita diminta untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, yaitu sebuah dunia yang berdosa, yang dihuni oleh orang-orang yang berdosa, sudah jatuh dan bobrok. Tugas kita bukan untuk menghakimi, saudaraku. Tugas kita bukan untuk menghakimi. Tugas kita adalah untuk bersaksi tentang kuasa yang menyelamatkan dari dosa. Dan kuasa Roh Kudus akan diterima oleh setiap orang yang bertobat, dan kuasa itu akan memampukan kita untuk menjadi bagian dalam misi Allah. Biarlah pelajaran pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.